Halo teman-teman semua, saya Nida Syaukiah. Kali ini saya mau ngejelasin gimana sih caranya mengatasi gadget addict hanya dengan satu aplikasi ini. Jadi aplikasi ini bisa mengunci aplikasi yang memang tidak dibutuhkan atau bisa dibilang bukan tidak dibutuhkan tapi dibatasi pemakaiannya. Di sini saya langsung aja ke Play Store. Jadi ini uh, baru saya tes di Android aja ya. Jadi teman-teman bisa langsung cari Your Hour, lalu install, lalu kita buka. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Awal kita langsung klik Let's Get Started. Kita cari Indonesia. Sorry, ini kita pindahin dulu ya. Lalu kita klik next. Nah, ini kita harus kasih izin dulu supaya bisa nge-track seberapa lama aplikasi ini dipakai, dan juga supaya bisa menonaktifkan aplikasinya gitu. Di sini kita bisa ngasih akses, tapi karena nggak ada sosial media di sini ya, jadi kita back aja. Salah. Klik berizin, lalu cari Your Hour, lalu klik ini izinkan. Oke, next. Ini udah ya. Kita juga bisa enable sticky notification. Kalau jadi ada notifikasinya kamu sudah berapa lama memakai timer apung. Boleh di enable, boleh enggak. Kita klik untuk contoh ya. Lalu kita beri izin. Ini nggak perlu lah. Ini udah ya. Ini enable ya, kita enable aja. Sorry, yang tadi kelewat. Atur target penggunaannya tergantung ya. Kalau saya biasanya 2 jam sehari. Waktu saya masih nggak make. Nah, oke, done. Next. Di sini kita pilih aplikasi yang mau dimonitor, yang mau dimonitor sama si app-nya. Jadi usahakan kayak yang perlu-perlu aja, kayak misalnya sosial media atau games gitu. Dan ini kita nggak usah checklist ya. Jadi hanya aplikasi yang memang benar-benar mau dibatasi saja. YouTube dan WhatsApp ya, Telegram. Dan klik dan. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti akan masuk ke bagian profile. Dan di sini langsung kelacak sudah berapa lama kita biasa memakai aplikasi ini. Aplikasi atau handphone yang sudah kita. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah memakai sekitar 1 jam. Dan yang sering dipakai adalah WhatsApp. Dan yang di bawah adalah level kecanduannya. Semakin habis semakin jelek gitu. Nah, berarti ini saya kecanduan handphone ya. Karena handphone ini dipakai kerja, jadi memang lebih banyak dipakai dibandingkan dulu sebelum berbisnis gitu kan. Jarang pakai handphone. Waktu itu saya masuknya ke terobsesi dulu. Saya coba untuk sehari cuma 2 jam, akhirnya terbiasa. Nah, sekarang kecanduan lagi. Nah, jadi ini untuk aplikasi-aplikasi yang memang tidak produktif gitu, yang tidak dipakai untuk bekerja dan hanya untuk scroll saja gitu. Nah, di pertengahan
ini ada yang namanya kita tahu kapan penggunaan handphone ini dipakai. Di sini saya pakai jam berapa ini? Jam 4 gitu kan. Jam 8-nya masih kosong karena ini saya jam 5 ya ininya. Lalu di sini ada juga statistik lagi. Dan di sini juga ada jumlah buka kunci. Nah, jumlah buka kunci ini ada berapa kali gitu kita ngebuka kunci handphone gitu. Nah, di sini juga ada rata penggunaan minggu ini, rata penggunaan bulan ini. Dan yang paling di bawah itu ada yang namanya challenge. Jadi kita bisa menjalankan tantangan kayak misalnya puasa WhatsApp sekitar 2 jam, puasa Telegram 4 jam misalnya, diet Facebook, YouTube ya diet, dan no handphone. Kita bisa pilih salah satu, misalnya no handphone 1 jam atau YouTube deh, YouTube diet 20 menit, tinggal di start. Oke, sip. Nah, nanti kalau misalnya 20 menit ini udah selesai, nanti biasanya YouTube-nya bisa dibuka lagi gitu. Nah, oke, kita back aja, kita langsung ke sini ya, stories. Nah, kita skip aja yang sekiranya memang butuh gitu ya. Nah, biasanya kalau saya ini, kita ke dashboard lagi ya. Kalau saya selalu di sini ngotak-ngatiknya, diklik, bukan yang bawah ya. Nih, ini kan WhatsApp ya, sering digunakan. Nah, di sini biasanya nih kalau saya nih biasanya TikTok ya. TikTok saya batasi sekitar 30 menit sehari doang gitu. Jadi kalau ini karena TikTok udah di-uninstall ya sama saya, jadinya kita pilih apa ya? YouTube aja deh ya. Kita pilih YouTube. Nah, kita klik ini, tanda ini ya. Oke. Klik. Nah, di sini kita kasih batas penggunaannya 30 berarti 30 menit. Kalau 120 berarti 120 menit gitu ini. Jadi per menit hitungannya. Kunci otomatis, biasanya saya selalu dikunci otomatis. Dipantau aplikasi ya, dipantau. Tampilkan timer terapung. Sorry, ini harusnya ditampilkan ya. Terus lock setting on over usage. Jadi gini, ketika misalnya si YouTube ini, si aplikasi ini terkunci udah 30 menit nih, akhirnya terkunci kan. Nah, kadang kan suka gatal nih, pengen diganti lagi ya si settingannya. Udahlah jangan 30 menit, 60 menit aja biar bisa kebuka lagi misalnya kayak gitu. Dan ini tuh nggak bisa kalau kita aktifin ini lock setting, jadi si settingnya akan terkunci juga dan hanya bisa. Oke, mohon maaf videonya terpotong. Jadi dikarenakan ada beberapa fitur yang tidak berhasil atau nggak muncul gitu kan, akhirnya saya restart ulang dan akhirnya bisa. Dan masih ada beberapa fitur yang belum muncul gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh aja. Jadi saya udah bikin yang namanya udah nge-capture. Jadi ini salah satu aplikasi itu TikTok. Ini terkunci. Jadi sekitar 30 menit sehari atau 1 jam sehari. Kalau misalnya udah lebih dari itu, maka aplikasinya akan terkunci. Dan ini contohnya. Jadi grandma is getting angry, come tomorrow. Jadi hanya bisa dibuka besok aja. Dan bisa di settingnya itu jam 12 malam gitu, bisa disetting lagi gitu mau berapa menitnya dan lain sebagainya. Jadi ini contoh. Dan yang kedua ini, nah apa bedanya sama yang tadi? Kalau yang pertama itu memang aplikasinya nggak bisa dibuka sama sekali. Nah kalau ini masih ada pengecualian, masih bisa ada toleransi gitulah ibaratnya. Kalau misalnya si jamnya udah kelewat nih sekitar 30 menit misalnya udah lebih, nanti akan ada pemberitahuan over usage
alert. Jadi kasih tahu kalau misalnya ini pemakaiannya udah berlebihan nih, udah kelebihan batas. Nah, kita bisa klik mau yang cuma 2 menit lagi nih, atau jangan ingatkan lagi hari ini. Jadi ini bebas, tergantung komitmen kita. Nah, kalau misalnya memang gak bisa banget kayak gini, bisa pakai cara yang pertama, yaitu mengkunci secara permanen dan hanya bisa disetting jam 12 malam esok harinya. Itu aja yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalnya belum ada yang dipahami, bisa langsung tanyakan kepada saya. Oke, terima kasih.